Perkenalkan, nama saya Brian Putra Tamuloba, Prodi PAK, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi. Kita masuk pada pengertian komunikasi. Jadi, komunikasi ini menurut KBBI adalah penyampaian atau penerimaan berita atau pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi ini yaitu suatu pengiriman atau penerimaan suatu pesan antara dua orang ini atau lebih, yang kemudian pesan yang dimaksud itu dapat dipahami seseorang atau dapat dipahami oleh orang yang menerima suatu informasi tersebut. Kemudian bagaimana dengan public speaking? Jadi public speaking itu adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Jadi public speaking ini itu adalah suatu kemampuan seseorang itu dalam menyampaikan suatu berita informasi yaitu di depan umum atau di depan banyak orang. Dalam komunikasi juga terdapat beberapa unsur komunikasi, yaitu yang pertama informasi, di mana informasi ini itu mengenai materi atau pesan atau berita yang akan kita sampaikan kepada para audiens. Kemudian komunikator, yaitu seorang yang akan menyampaikan suatu public speaking atau seorang yang akan menyampaikan berita atau informasi kepada para audiens. Kemudian komunikan, yaitu pendengar atau penerima pesan yang akan disampaikan oleh seorang komunikator. Dan dari ketiga hal ini ada juga yang namanya media, yang itu merupakan penghubung dari ketiga hal ini dalam yaitu informasi, dalam menyampaikan informasi juga dalam menggunakan media. Kemudian komunikator yang menggunakan media untuk mempermudah menyampaikan informasi, juga komunikan di mana mereka ini juga dengan adanya media bisa mengerti atau bisa lebih memahami lebih mudah dalam setiap informasi atau materi yang kita sampaikan melalui media, sehingga unsur-unsur komunikasi ini memiliki keterkaitan atau berhubungan satu sama lainnya. Dalam kita melaksanakan suatu public speaking, kita harus memperhatikan tiga hal. Nah, tiga hal tersebut adalah yang pertama persiapan, yang terdiri dari materi, yaitu dalam kita melaksanakan public speaking kita harus melakukan persiapan melalui materi yang ada sehingga setiap materi yang disampaikan itu disampaikan dengan jelas dan dengan tepat. Kemudian diri, di mana yaitu dalam kita melakukan public speaking kita harus memperhatikan persiapan diri kita, dari penampilan, cara-cara kita, dan bagaimanapun cara kita menyampaikan suatu informasi yang akan disampaikan kepada para audiens. Kemudian audiens, nah dalam audiens ini kita harus melakukan persiapan, yaitu bagaimana cara kita menghadapi audiens ini, bagaimana cara kita menyampaikan suatu informasi kepada audiens sehingga audiens ini dapat mengerti atau memahami setiap informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian media, nah yaitu dimana kita dalam menyampaikan public speaking ini kita juga memerlukan media, dimana hal ini itu memudahkan kita menyampaikan suatu informasi sehingga dengan adanya media ini para audiens juga dapat mengerti, memahami dalam setiap informasi atau materi yang akan kita sampaikan kepada mereka. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan, dimana pelaksanaan ini terdiri dari waktu, yaitu dalam pelaksanaan ini kita harus memperhatikan setiap waktu, baik waktu kita akan kita datang untuk melakukan public speaking atau waktu dalam kita menyampaikan public speaking itu bagaimana, itu sebenarnya harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah kita lakukan. Kemudian posisi, yaitu posisi kita dalam melakukan public speaking, yaitu dalam posisi kita menyampaikan materi itu bagaimana, harus berada di depan semua orang itu bagaimana, posisi kita dalam bercerita atau menyampaikan informasi itu harus tepat sehingga para audiens ini juga merasa tertarik dengan cara kita menyampaikan suatu informasi. Kemudian teknik, yaitu dimana kita harus menggunakan berbagai teknik dalam menyampaikan informasi, baik dari teknik kita berbicara, teknik kita dalam menggunakan media, maupun teknik kita dalam menanggapi setiap respon dari para audiens tersebut. Kemudian evaluasi, dan dimana evaluasi ini yaitu respon pendengar. Nah, dalam kita menyampaikan public speaking kita harus mengevaluasi para audiens, apakah para audiens ini memiliki respon terhadap setiap materi atau informasi yang disampaikan, sehingga dengan hal ini kita dapat mengetahui dari sekian banyaknya audiens ini apakah mereka
menyukai atau memahami setiap materi atau informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Kita masuk pada bagian tip public speaking, yaitu ada beberapa tips yang dapat kita terapkan dalam kita melaksanakan public speaking. Yaitu yang pertama, menguasai materi, yaitu dalam kita melaksanakan public speaking kita harus menguasai setiap materi akan kita sampaikan kepada para audiens. Hal ini berguna pada saat kita berbicara di depan banyak orang, kita itu lebih percaya diri dan juga tidak terjadi sebuah rencana yang berantakan atau materi yang kita sampaikan itu tidak berantakan, sehingga dengan kita dapat menguasai materi yang ada, setiap informasi yang kita sampaikan itu dapat dipahami dengan jelas oleh para audiens. Kemudian beri ruang untuk audiens bertanya. Hal ini berguna akan para audiens yang mungkin juga tidak mengerti atau memahami setiap informasi yang kita sampaikan kepada mereka, sehingga jika mereka bertanya, kita kemudian dapat mengulang setiap informasi yang kita sampaikan, dan juga hal ini membantu audiens itu lebih memahami setiap informasi yang kita sampaikan. Kemudian memiliki rencana cadangan. Nah, memiliki rencana cadangan ini berguna pada saat kita mungkin terjadi sebuah kesalahan, sehingga jika kita memiliki rencana cadangan, kesalahan itu pun tidak berakibat fatal, sehingga dalam public speaking kita tidak berantakan, juga masih bisa berjalan dengan baik. Kemudian berhenti lebih awal. Nah, berhenti lebih awal ini bertujuan untuk agar para audiens itu mencerna setiap informasi yang kita sampaikan, sehingga mereka itu dapat memahami dan mengerti setiap informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian berikutnya yaitu mengulangi setiap poin yang ada, di mana hal ini bertujuan untuk kembali mengingatkan para audiens setiap poin-poin yang kita sampaikan, atau membuat para audiens juga lebih mengingat kembali setiap poin-poin yang kita sampaikan. Nah, itulah beberapa tips yang dapat kita terapkan dalam kita melakukan public speaking. Dalam komunikasi juga terdapat dua keping komunikasi, yaitu komunikasi vokal dan non-vokal, kemudian komunikasi verbal dan non-verbal. Dalam komunikasi vokal dan verbal juga terdapat bahasa lisan, di mana bahasa lisan ini yaitu komunikasi yang kita sampaikan secara lisan atau secara kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kemudian komunikasi non-vokal dan komunikasi verbal ini terdapat bahasa tertulis, yaitu di mana komunikasi yang kita sampaikan itu secara tertulis yang tertulis di sebuah kertas. Kemudian komunikasi vokal dan komunikasi non-verbal ini terdapat beberapa hal. Dalam hal ini yaitu menggunakan bahasa lisan itu terdapat beberapa hal, yaitu nada suara, desah, cerita, kemudian kualitas vokal atau kualitas nada kita dalam menyampaikan suatu informasi. Nah, kemudian kalau bagian komunikasi non-vokal dan komunikasi non-verbal ini, yang dalam hal ini yaitu menggunakan komunikasi secara tertulis, terdapat beberapa hal juga, yaitu dimana isyarat, kemudian ada juga gerakan, terus penampilan, dan yang terakhir yaitu ekspresi wajah atau ekspresi tubuh kita, yang dalam hal ini yaitu bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi atau komunikasi kepada para pendengar atau audiens kita. Nah, dalam public speaking juga tidak luput dari namanya kesalahan. Karena itu, kita harus memperhatikan beberapa kesalahan yang mungkin terjadi dalam kita melaksanakan public speaking. Yang pertama yaitu materi, di mana materi ini terdiri dari nobung faktor, yang artinya materi yang kita sampaikan itu tidak menarik, sehingga para audiens juga tidak tertarik dengan informasi atau pesan yang disampaikan kepada mereka. Kemudian nomok, yang artinya tidak bergerak, yaitu dalam kita menyampaikan atau melaksanakan public speaking kita harus bergerak, artinya itu menguasai panggung, sehingga para mata audiens itu tertuju pada kita. Hal itu juga menandakan bahwa mereka menyimak dengan baik apa yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian nothing to do, yang artinya ini yaitu dalam kita melaksanakan public speaking, dalam kita menyampaikan materi, kita harus mengetahui apa yang akan kita lakukan selanjutnya, yaitu dalam kita memberi informasi yang sudah kita sampaikan itu
sudah disampaikan, kemudian pada informasi berikutnya kita harus tahu harus berbuat apa, sehingga pada saat tertentu juga kita tidak bingung dalam menyampaikan informasi materi kita sendiri. Kemudian emosi yang terdiri dari nervous. Nah, nervous ini yaitu gugup, dimana dalam kita menyampaikan suatu informasi atau dalam kita melaksanakan public speaking, kita harus menghindari namanya gugup. Karena jika kita gugup, setiap materi atau setiap rencana yang sudah kita buat dalam kita melaksanakan public speaking ini bisa menjadi berantakan. Kemudian low volume, artinya suara yang pelan, yaitu dalam kita menyampaikan informasi kita harus memiliki suara yang pelan. Jangan memiliki suara yang pelan, yaitu harus memiliki suara yang kuat sehingga para audiens juga dapat mendengar kita, terutama para audiens yang mungkin tempat duduknya itu atau tempatnya dia itu jauh atau di belakang, sehingga jika kita menyampaikan secara pelan, mereka pun tidak mendengar setiap informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian no excited, yang artinya dalam kita menyampaikan suatu informasi kita harus memiliki rasa yang semangat atau jiwa yang semangat, sehingga para audiens juga merasa semangat mendengar informasi atau pesan yang kita sampaikan kepada mereka. Janganlah kita terlihat lemah atau lesu, sehingga para audiens ini merasa tidak enak atau tidak tertarik melihat kita yang tidak berdaya ini, yang memiliki jiwa yang tidak bersemangat. Jadi kita harus memiliki sifat yang semangat dalam kita menyampaikan suatu informasi kepada para audiens. Kemudian kita masuk pada waktu, yang dimana waktu ini terdiri dari pursuit, yang artinya pursuit ini artinya mendorong atau terburu-buru. Tapi kita menyampaikan suatu informasi, janganlah kita terburu-buru dalam menyampaikan suatu informasi, sehingga para audiens juga dapat mengikuti setiap informasi yang disampaikan dengan baik, dan juga mereka tidak kewalahan dalam menutupi informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian too long, itu artinya dalam kita menyampaikan suatu informasi janganlah terlalu panjang, sehingga para audiens itu tidak merasa bosan atas setiap informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian time extended, yaitu artinya dalam kita menyampaikan informasi janganlah atau kita berdasarkan public speaking jangan menambah-nambah waktu. Itu dilaksanakan sesuai waktu yang sudah direncanakan, sehingga para audiens yang mungkin memiliki rencana atau hal yang dilakukan itu bisa tepat waktu atau mereka bisa pulang. Janganlah menambah waktu, ya, karena hal ini bertujuan untuk para audiens untuk bisa kembali kepada hal yang ingin mereka lakukan. Kemudian hal dilarang. Hal dilarang ini terdiri dari datang terlambat. Itu janganlah kita datang terlambat dalam kita melaksanakan public speaking, sehingga setiap rencana yang kita buat itu tidak menjadi kacau. Namun sebelumnya kita harus melakukan persiapan dulu, sehingga pada saat kita dalam melaksanakan public speaking kita tidak terlambat. Kemudian berpikiran seenaknya. Nah, dalam hal ini dalam kita menyampaikan informasi dalam pada audiens itu janganlah kita menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalam materi, sehingga para audiens ini tidak bingung dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian juga monoton, di mana monoton itu artinya datar. Dalam kita menyampaikan suatu informasi janganlah hanya monoton atau datar-datar saja, tapi memiliki ekspresi, baik ekspresi wajah maupun ekspresi nada yang kita sampaikan kepada para audiens. Kemudian berbicara tidak etis. Nah, mengenai berbicara tidak etis ini, janganlah kita menyampaikan kata-kata yang bersifat menyinggung, sehingga jika ada audiens yang tersinggung dengan kata-kata kita, maka mereka pun tidak akan lagi mendengar setiap komunikasi atau informasi yang kita sampaikan pada mereka. Kemudian memarahi audiens, artinya dalam hal ini kita jangan memarahi audiens walaupun audiens itu melakukan beberapa kesalahan. Hal ini bertujuan agar setiap informasi atau public speaking yang kita jalankan itu tidak menjadi kacau atau tidak bingung dalam kita melakukan public speaking atau menyampaikan informasi kepada para audiens yang hanya terganggu oleh para audiens yang melakukan beberapa kesalahan atau pelanggaran saja. Kemudian pernyataan pertanyaan. Dalam hal ini seringkali kita bingung atau dalam menyampaikan suatu berita atau pesan itu, suatu pernyataan itu terganti menjadi pertanyaan. Dalam hal ini kita harus menghindari hal tersebut agar juga tidak membingungkan para audiens yang mendengarkan
mendengarkan informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian itu melemah di akhir sesi. Nah, dalam hal ini, dalam kita menyampaikan informasi, jangan kita hanya semangat di awal-awal saja, tapi di pada akhirnya itu kita sudah melemah. Dalam hal ini itu, jika kita sudah menyampaikan informasi atau melaksanakan public speaking dari awal dengan jiwa yang semangat, maka diakhiri dengan jiwa yang lebih semangat, sehingga para audiens juga semangat dalam menyikapi atau mendengar setiap informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir. Berdasarkan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh kelompok, nyatanya pengaruh public speaking ini sangat berpengaruh di dalam berbagai bidang. Nah, tentunya itu pengaruh komunikasi public speaking terhadap minat beribadah jemaat. Dalam hal ini ternyata minat beribadah jemaat juga dipengaruhi oleh komunikasi public speaking, di mana jika ada gembala atau pendeta menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, jika mereka menggunakan public speaking yang baik atau komunikasi public speaking yang baik, maka jemaat itu akan memiliki minat beribadah yang lebih baik, karena mereka mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan itu sangat bagus, sangat baik, dan juga mudah dimengerti. Kemudian pengaruh public speaking terhadap penginjilan internasional. Nah, yaitu di mana dalam kita melakukan penginjilan internasional, jika kita menggunakan public speaking atau komunikasi public speaking dengan baik, kita dapat mengetahui beberapa cara atau tips-tips dalam melakukan public speaking di depan umum atau di internasional ini, sehingga para audiens atau para yang akan menyampaikan suatu informasi itu, mereka tidak bingung lagi dalam menyampaikan di tempat yang banyak orang. Tentunya itu si Reinhard Bonnke, yang dimana dia ini menggunakan public speaking yang baik, sehingga setiap informasi yang disampaikannya, yaitu firman Tuhan, disikapi oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang juga memiliki bertobat setelah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Reinhard Bonnke ini. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari komunikasi publik ini adalah komunikasi public speaking sangatlah bermanfaat dalam kita berbicara dengan banyak orang, karena dalam komunikasi public speaking ini kita dapat memahami berbagai tips dalam kita berbicara di depan banyak orang, serta kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam komunikasi public speaking.